Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang teori perubahan budaya dalam masyarakat, kaitannya dengan masalah gizi. Mata kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani, SPSI, MHKes. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Romanita Intan Mutmainah dengan NIM 21223091006, Prodi Gizi A semester 2, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Nah, materi yang akan dibahas yaitu ada teori ketertinggalan kebudayaan menurut para ahli, kemudian perubahan kebudayaan, faktor pendorong dan faktor penyebabnya, kemudian kaitan budaya dengan masalah gizi. Oke, langsung saja. Di sini ada teori ketertinggalan kebudayaan menurut W.F. Ogden. Sebelumnya, W.F. Ogden merupakan ilmuwan pertama yang melakukan penelitian terinci mengenai proses perubahan yang sebenarnya terjadi. Nah, beliau telah mengemukakan beberapa teori, suatu yang terkenal mengenai perubahan dalam masyarakat yaitu cultural lag, yang artinya ketinggalan kebudayaan adalah perbedaan antara tarif kemajuan dari berbagai bagian dalam kebudayaan dari suatu masyarakat. Ogden berusaha untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan antara teori biologis dengan beberapa teori evolusi tanpa mengesampingkan konsep evolusi. Secara menyuluh, W.F. Ogden akhirnya meninggal di Tallahassee, Florida pada tanggal 27 April tahun 1959. Nah, menurut William F. Ogden, perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik bersifat material maupun immaterial. Kebudayaan material merupakan hasil karya, kerja, dan karsa manusia, seperti traktor, listrik, mobil, komputer, HP. Sementara kebudayaan immaterial berwujud norma, sanksi, dan adat istiadat. Nah, kemudian ada teori materials. Ogden memutuskan perhatian pada perkembangan teknologi, dan ia menjadi terkenal karena mengembangkan ide mengenai ketertinggalan budaya dan penyesuaian tak terelakkan dari faktor-faktor kebudayaan terhadap teknologi. Teori ketertinggalan kebudayaan ini melibatkan dua variabel yang telah menunjukkan penyesuaian pada waktu tertentu, tetapi karena penciptaan atau penemuan baru, salah satu variabel berubah lebih cepat daripada variabel lain. Dengan kata lain, bila laju perubahan bagian-bagian yang saling tergantung dari satu kebudayaan tidak sama, maka kita berhadapan dengan kondisi ketertinggalan kebudayaan, dan penyesuaian selanjutnya yaitu kurang memuaskan dengan tujuan yang dicapai mula-mula. Nah, ketidakmampuan menyesuaikan diri yang dikemukakan Ogden ini berakibat bagi kualitas hidup manusia. Ia menyatakan ada dua jenis penyesuaian sosial. Yang pertama itu penyesuaian antara berbagai bagian kebudayaan. Yang kedua, penyesuaian antara kebudayaan dan manusia. Masalah penyesuaian manusia terlihat dalam berbagai jenis ketegangan dan perampasan hak, kejahatan, pelacuran, dan berbagai masalah sosial lain yang merupakan tanda-tanda ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial. Nah, kemudian selanjutnya ada teori perubahan budaya oleh Bronislaw Malinowski. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herkovitz dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapatan itu adalah cultural determinism. Perubahan kebudayaan. Pengertian perubahan kebudayaan adalah suatu keadaan dalam masyarakat yang terjadi karena ketidaksesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan. Nah, contohnya itu masuknya mekanisme pertanian mengakibatkan hilangnya beberapa jenis teknik pertanian tradisional seperti teknik menumbuk padi di lesung diganti oleh teknik puller di pabrik penggilingan padi. Peranan buruh tani sebagai penumbuk padi jadi kehilangan pekerjaan. Nah, semua itu terjadi
karena adanya salah satu atau beberapa unsur budaya yang tidak berfungsi lagi, sehingga menimbulkan gangguan keseimbangan di dalam masyarakat. Perubahan dalam kebudayaan mencakup sama bagiannya, yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat, bahkan perubahan dalam bentuk juga aturan-aturan organisasi sosial. Perubahan kebudayaan akan berjalan terus-menerus tergantung dari dinamika masyarakatnya. Nah, ada faktor-faktor yang menghambat perubahan kebudayaan, yaitu yang pertama ada mendorong perubahan kebudayaan. Adanya unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi mudah berubah, terutama unsur-unsur teknologi dan ekonomi atau yang disebut sebagai kebudayaan material. Adanya individu-individu yang mudah menerima unsur-unsur perubahan kebudayaan, terutama generasi muda. Adanya faktor-faktor adaptasi dengan lingkungan alam yang mudah berubah. Kemudian faktor selanjutnya ada menghambat perubahan kebudayaan. Adanya unsur-unsur kebudayaan yang memiliki potensi sukar berubah seperti adat istiadat dan keyakinan agama atau yang disebut sebagai kebudayaan non-material. Adanya individu-individu yang sukar menerima unsur-unsur perubahan terutama generasi itu yang kolot. Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan. Yang pertama itu ada faktor inter. Dilihat dari perubahan demografis di suatu daerah biasanya cenderung terus bertambah, akan mengakibatnya terjadi perubahan di berbagai sektor kehidupannya. Contohnya itu bidang perekonomian. Pertambahan penduduk akan mempengaruhi persediaan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kemudian ada secara konflik sosial. Konflik sosial dapat mempengaruhi terjadinya perubahan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Contohnya itu konflik kepentingan antara kaum pendatang dengan penduduk setempat di daerah transmigrasi. Untuk mengatasinya, pemerintah mengikut sertakan penduduk setempat dalam program pembangunan bersama-sama para transmigran. Kemudian dari bencana alam. Bencana alam yang menimpa masyarakat dapat mempengaruhi perubahan. Contohnya itu bencana banjir, longsor, letusan gunung berapi. Masyarakat akan dievakuasi dan dipindahkan ke tempat yang baru. Di sanalah mereka harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan budaya setempat sehingga terjadi proses asimilasi maupun akulturasi. Dilihat dari perubahan lingkungan dan alam. Perubahan lingkungan ada beberapa faktor, misalnya pendangkalan muara sungai yang membentuk delta, rusaknya hutan karena erosi atau perubahan iklim sehingga membentuk tegalan. Perubahan demikian dapat mengubah kebudayaan. Hal ini disebabkan karena kebudayaan mempunyai daya adaptasi dengan lingkungan setempat. Selanjutnya itu dari faktor ekstern. Selanjutnya faktor ekstern. Dilihat dari perdagangan, Indonesia terletak pada jalur perdagangan Asia Timur dengan India, Timur Tengah, bahkan Eropa Barat. Itulah sebabnya Indonesia sebagai persinggahan pedagang-pedagang besar. Selain berdagang, mereka juga memperkenalkan budaya mereka pada masyarakat setempat, sehingga terjadilah perubahan budaya dengan pencampuran budaya yang ada. Kemudian dilihat dari penyebaran agama, masuknya unsur-unsur agama Hindu dari India atau budaya Arab bersamaan proses penyebaran agama Hindu dan Islam ke Indonesia. Demikian pula masuknya unsur-unsur budaya Barat melalui proses penyebaran agama Kristen dan kolonialisme. Dilihat dari peperangan, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia umumnya menimbulkan perlawanan keras dalam bentuk peperangan. Dalam suasana tersebut, ikut masuk pula unsur-unsur budaya bangsa asing ke Indonesia. Selanjutnya, ada pembahasan tentang kaitan budaya dengan masalah gizi masyarakat. Saat ini di dalam era globalisasi, di mana terjadi perubahan gaya hidup dan pola makan, Indonesia menghadapi permasalahan gizi ganda. Di satu pihak masalah gizi kurang yang pada umumnya disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi. Selain itu, masalah gizi lebih yang disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu, disertai dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi. Peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat tertentu mengakibatkan perubahan gaya hidup dan pola makan. Perubahan pola makan ini dipercepat dengan maraknya arus budaya makanan asing
yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi. Di samping itu, perbaikan ekonomi menyebabkan berkurangnya aktivitas fisik masyarakat tertentu. Perubahan pola makan dan aktivitas ini berakibat semakin banyaknya penduduk dengan golongan tertentu mengalami masalah gizi lebih berupa kegemukan dan obesitas. Bisa dilihat kaitannya lebih lanjut antara sosial budaya dengan permasalahan gizi masyarakat. Perlu dipertimbangkan pendapat Pelto pada tahun 1980 yang menjelaskan kebudayaan sebagai sistem pengetahuan yang memungkinkan untuk melihat berbagai perubahan dan variasi pengetahuan yang terjadi dalam berbagai perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan gaya hidup atau perilaku jangka panjang sebagai konsekuensi langsung ataupun tidak langsung dari perubahan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Perubahan gaya hidup pada gilirannya akan mempengaruhi kebiasaan makan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Berkaitan dengan pengaruh budaya terhadap asupan makan kepada keluarga, menarik untuk disimak pendapat Baliwati yang menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya suatu keluarga, suatu kelompok masyarakat, suatu negara, atau suatu bangsa mempunyai pengaruh yang kuat dan kekal terhadap apa, kapan, dan bagaimana penduduk makan. Kebudayaan masyarakat dan kebiasaan pangan yang mengikutnya berkembang sekitar arti pangan dan penggunaan yang cocok. Pola kebudayaan ini mempengaruhi orang dalam memilih pangan, jenis pangan yang harus diproduksi, pengolahan, penyaluran, dan penyajian. Menurut Soeharjo, pada tahun 1986, faktor sosial budaya yang mempengaruhi status gizi adalah pengetahuan, suku atau etnis, pengetahuan, distribusi makanan, pantang makanan, dan jumlah anggota keluarga. Menurut Kojaraningrat juga menjelaskan untuk melihat kondisi sosial seorang makan perlu diperhatikan faktor pengetahuan. Kebudayaan suatu keluarga, kelompok masyarakat, negara, atau bangsa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap apa dan bagaimana penduduk makan, atau dengan kata lain, pola kebudayaan mempengaruhi orang dalam memilih pangan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa jenis makanan tertentu yang mempunyai nilai lebih dalam masyarakat, dan bila seseorang mengkonsumsi makanan tersebut, maka akan meningkatkan prestisenya dalam masyarakat, di mana terkadang makanan tersebut kurang mengandung nilai gizi atau mungkin mengandung nilai gizi yang cenderung berlebihan, yaitu protein dan lemak yang tinggi yang akan mempengaruhi terjadinya obesitas. Nah, indikator masalah gizi dari sudut pandangan sosial budaya antara lain stabilitas keluarga dengan ukuran frekuensi nikah, cerai, rujuk. Anak-anak dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit gizi kurang. Juga indikator demografi yang meliputi susunan dan pola kegiatan penduduk seperti peningkatan jumlah penduduk, tingkat urbanisasi, jumlah anggota keluarga, serta jarak kelahiran. Nah, banyak sekali penemuan para peneliti yang menyatakan bahwa faktor budaya sangat berperan dalam proses terjadinya masalah gizi di berbagai masyarakat dan negara. Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan makan penduduk yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip gizi. Berbagai budaya memberikan peranan dan nilai yang berbeda-beda terhadap pangan atau makanan. Nah, misalnya itu bahan-bahan makanan tertentu oleh suatu budaya masyarakat dapat dianggap tabu untuk dikonsumsi dengan alasan-alasan tertentu. Sementara itu, ada pangan yang dinilai sangat tinggi baik dari segi ekonomi maupun sosial karena mempunyai peranan yang penting dalam hidangan makanan pada suatu perayaan berkaitan dengan agama atau kepercayaan. Di sisi yang lain, kebiasaan makan juga memiliki hubungan dengan hampir semua agama, walaupun berlainan dari agama satu dengan agama lainnya. Kebanyakan kelompok agama juga mempunyai peraturan tertentu terhadap makanan. Nah, pada umumnya, mereka mengembangkan sebagai prasangka terhadap beberapa bahaya yang berhubungan dengan pangan yang kini dipantang atau karena faktor lain. Apapun alasannya, jenis makanan tertentu tidak dapat diterima anggota suatu kelompok beragama. Menurut Soeharjo pada tahun 2005. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang teori perubahan budaya dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.